我一直在想着你，陈哥，我好想你。去找你娘！糟了，周文仇来了！快躲起来！快进去，进去！ Penjahat urutan keempat masuk ke dalam dan menotok Bao-Bao. Lalu ia masuk ke lubang untuk mengejar Nona Zhang. Tak lama setelah itu, Zhu ketiga juga masuk ke lubang itu guna menyelamatkan Nona Zhang. Kemudian Ye Erning tiba di sana ingin mengeluarkan mereka. Melihat hal itu, tanpa sengaja Tuan Juan mengeluarkan ilmu jurus penghancur sehingga semua tenaga dalam mereka tersedot oleh Tuan Zhu. Kemudian mereka semua berhasil ditarik. Setelah itu Tuan Zhu pun jatuh pingsan. Kemudian Tuan Zhu diantar untuk kembali ke istana negeri Dali. Tapi saat sadar ia merasa seperti orang kerasukan. Berita itu sampai ke Kaisar. 死了！皇叔，昨晚月儿赶紧去陪那2个小师傅去深界寺。 Kaisar pun mulai menganalisa penyakit yang dialami oleh Tuan Zhu. Saat ia menyentuhnya dengan tenaga dalam, tapi ia terkejut ketika tenaga dalamnya tersedot oleh Tuan Zhu. Kaisar pun bertanya dari mana Tuan Zhu mempelajari jurus itu, karena jurus penghancur adalah jurus terlarang di dunia persilatan. Tapi Tuan Zhu tak tahu ia belajar dari mana. Setelah itu, Kaisar pun membawa Tuan Zhu pergi ke kuil naga langit. Kedatangan Kaisar ke kuil naga langit, ia ingin minta tolong tetua para biksu untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh Tuan Zhu. Namun, ia malah mendapat berita yang lain. Kepala biksu Kurong mengatakan jika dalam waktu dekat akan ada ahli bela diri yang datang ke kuil ini untuk mengambil kitab pedang 6 nadi. Mengetahui hal itu, Kaisar diminta tolong oleh kepala biksu untuk membantunya kali ini. Karena tak mungkin dalam waktu dekat mereka semua bisa menguasai jurus pedang 6 nadi. Sehingga di sini Kaisar pun berkorban dan bersedia menjadi biksu sementara untuk mengalahkan musuh kali ini. Dan setelah itu baru bisa menyembuhkan luka yang dialami oleh Tuan Zhu. Setelah selesai mencukur rambut Kaisar, ia pun segera diajari untuk menguasai jurus pedang 6 nadi, yang mana masing-masing dari orang akan memiliki salah satu jurus tersebut. Tapi dalam pelatihan kali ini, Tuan Zhu malah merasakan tenaga dalam yang begitu besar dalam tubuhnya, yang seakan ingin keluar dari sana. Tanpa ia sadari, ia mampu menguasai pedang 6 nadi tersebut. Setelah menguasai pedang 6 nadi, Tuan Zhu merasa tubuhnya lebih baik dan ia pun bisa mengontrol tubuhnya kembali. Hari yang diramalkan pun tiba. Kini Master Kungfu dari Tibet yang bernama Jiu Muzi telah datang ke kuil naga langit. Kedatangannya kali ini ingin meminjam kitab pedang 6 nadi, tapi tentu saja hal itu ditolak oleh kepala biksu Kurong. Tuan Zhu memperhatikan pertemuan mereka dari jendela dalam kuil. Lalu biksu Jiansu pun mulai mengeluarkan salah satu kitab salinan milik Shaolin yang berisi 72 jurus mereka. Ia juga menunjukkan jurus tersebut. Hal itu membuat kepala biksu Kurong pun percaya jika biksu Jiusi telah menguasai 72 jurus milik kuil Shaolin. Ia ingin menukarnya dengan kitab pedang 6 nadi, tapi tetap saja ditolak sehingga terjadi pertandingan di antara mereka berdua. Di dalam kuil, Tuan Zhu memperdalam ilmu pedang 6 nadi. Ia mempelajarinya dengan singkat dan berhasil menguasai semua jurus pedang 6 nadi tersebut. Hal itu membuatnya sedikit terkejut. Di luar, pertarungan terus berlangsung. Biksu Jiansu kalah kali ini karena kombinasi keenam biksu itu menyebabkan tenaga dalam mereka menjadi semakin kuat.
Tapi ia tak menyerah dan melanjutkan ke pertandingan yang kedua. Di pertandingan yang kedua ini, Biksu Jiansu mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Setelah berhasil mengalahkan para biksu, Biksu Jiansu masuk ke dalam kuil dan melihat kitab pedang 6 nadi. Sebelum ia melihat semuanya, Biksu Kurong masuk ke dalam dan menghancurkan kitab tersebut. Mengetahui kitab pedang 6 nadi telah hancur, Biksu Jiansu ingin kembali, tapi saat ia keluar, ia malah menangkap sang kaisar dan menjadikannya sebagai tawanan untuk dibawa pergi ke negeri Tibet. Tuan Zhu berusaha menyelamatkan pamannya menggunakan jurus langkah ringan. Usaha pertama ia gagal, tapi di usaha kedua ia berhasil menyelamatkan sang paman. Melihat hal itu, Biksu Jiansu ingin mengetahui kemampuannya. Lalu Tuan Zhu mengeluarkan jurus pedang 6 nadi sehingga terjadi pertarungan sengit antara mereka berdua. Tapi akhirnya Tuan Zhu berhasil ditahan. Di sini Tuan Zhu diminta oleh Biksu Juanzi untuk menulis ulang salinan dari kitab pedang 6 nadi. Tapi ia tak ingin menyalin kitab itu karena tahu jika Biksu Jianzi ingin menguasai jurus pedang 6 nadi. Ia sempat mengancam, namun saat memegang pundaknya, tenaga dalamnya malah terserap oleh Tuan Zhu. Seketika ia pun meninju Tuan Zhu. Di bawah ancaman Biksu Juanzi, akhirnya Tuan Zhu mulai melakukan penyalinan kitab itu. Namun ia malah mengerjai Biksu Juanzi dan mengatakan jika ia tak hafal lagi dengan jurus pedang 6 nadi. Hal itu semakin membuat Biksu Juanzi menjadi kesal. Di tempat lain, Murongfu pergi ke pasar untuk membeli sebuah burung. Lalu salah satu bawahannya mengatakan jika ketenaran Qiufeng seusianya jauh di atasnya. Mengetahui jika ia dibandingkan dengan Qiufeng masih berada di bawahnya, Murongfu menjadi kesal dan menghancurkan burung beserta sangkarnya. Lalu ia pergi untuk menemui seseorang. Sementara Biksu Juanzi ingin pergi ke kediaman Murongfu dan bertanya orang di sekitar. Di sini, Tuan Zhu bertemu dengan Abi yang terlihat begitu cantik. Lalu Biksu Juanzi bertanya kepada Abi. Ternyata Abi merupakan pelayan di keluarga Murongfu dan ia bersedia mengantarnya untuk pergi berziarah ke makam Tuan Murongfu. Dalam perjalanan, Tuan Zhu selalu menggoda Abi. Di sini Abi membawa mereka pergi ke suatu tempat karena mengatakan tak mungkin pergi ke makam Tuan Murongfu. Lalu datang seorang pelayan yang menyambut kedatangan mereka. Di sini Tuan Zhu sedikit curiga dengan penampilan pelayan ini, yang mana ia sangat khas harum seperti bau seorang wanita, meski ia adalah pria. Lalu muncul lagi pelayan yang lebih muda, tapi aromanya semakin menyengat. Di sini Tuan Zhu tak sengaja melihat dadanya dan terlihat sebuah gunung kembar yang begitu indah sehingga ia yakin jika ia adalah seorang wanita. Biksu Juanzi mulai kesal dengan perilaku pelayan itu. Ia merasa selalu dipermainkan dan dihalangi untuk mengunjungi makam dari Murongfu untuk melakukan ziarah. Kemudian ia pun memanggil nyonya Tuan Murongfu. Alhasil, salah satu nenek pun datang ke sana. Awalnya ia ingin agar biksu ini bersujud kepadanya, tapi biksu ini malah melakukan trik tipuan dengan menggunakan tenaga dalam. Ternyata wanita ini melihatnya. Lalu ia pun meminta Tuan Zhu untuk memberikan salam kepadanya. Tanpa ragu Tuan Zhu memberi hormat kepada nenek tersebut. Tanpa basa-basi, Biksu Jiansu mengatakan keinginannya untuk berziarah ke makam Murong dan membawa Tuan Zhu untuk dibakar di hadapan makamnya, sehingga ia bisa mengunjungi salah satu pavilion untuk membaca buku di sana. Namun sang nenek tak percaya jika Tuan Zhu memiliki
jurus pedang 6 nadi, sehingga Biksu Jianzhu pun membawanya keluar untuk segera menunjukkan jurus pedang 6 nadi kepada mereka. Tuan Zhu di sini tak ingin menuruti permintaan Biksu Juanzi untuk menunjukkan jurus pedang 6 nadi kepada mereka. Biksu Juanzi mulai kesal kepada Tuan Zhu. Ia lalu menyerangnya secara tiba-tiba, tapi Tuan Zhu tak mengeluarkan jurus itu, sehingga Biksu Juanzi menarik tenaga dalamnya. Kemudian, Biksu Jianzhu berusaha untuk melukai Abi. Hal itu membuat Tuan Zhu emosi dan mengeluarkan jurus pedang 6 nadi. Tapi serangan itu berhasil dihindari oleh Biksu Juanzi. Ia segera menotok Tuan Zhu. Lalu kedua pelayan itu pun bersedia mengantar Biksu Juanzi untuk berziarah ke makam Tuan Murong, tapi di keesokan harinya, karena saat ini tak memungkinkan. Sementara itu wakil ketua Ma pulang dalam kondisi mabuk dan diantar oleh ketua Huan. Sepertinya ketua Huan memiliki suatu rencana yang tidak baik. Dan saat wakil ketua Ma bangun dari tidurnya, ia ingin mengambil air minum, tapi ia menyadari ada seseorang di rumahnya. Ia segera meriksa bayangan itu. Saat keluar, seseorang malah mencekiknya dari belakang dan membunuhnya di tempat itu. Keesokan harinya, semua murid ketua sekte pengemis dibuat menjadi gaduh atas kematian wakil ketua Ma. Para tetua dan ketua Feng mulai memeriksa luka yang dialami oleh wakil Ma. Terlihat di lehernya membekas luka memar, yang merupakan jurus andalan dari wakil ketua Ma. Di sini mereka berasumsi jika hal ini dilakukan oleh keluarga Murongfu, karena mereka membalas penjahat dengan jurus andalan mereka. Hiao Feng tak mau menuduh sembarangan. Ia akan menyelidikinya lebih mendalam guna mencari pelakunya. Tuan Zhu, Azu, dan Abi sedang bercanda bersama. Di sini mereka berencana untuk menipu Biksu Juanzi. Mereka telah menyiapkan makanan yang begitu banyak untuk Biksu Juanzi. Saat ia makan, Tuan Zhu dibawa pergi oleh Abi dan Azi untuk bermain kecapi. Saat Biksu Juanzi lengah, Azu dan Abi segera melepaskan rakit dari tempat itu dan pergi meninggalkan Biksu Juanzi. 臭丫头！是在姐姐的情之下，是不是啊？ Hiao Feng dan para anggota sekte pengemis memberi penghormatan terakhir kepada wakil Ma. Di sini ia berjanji kepada istrinya akan mencari pelaku yang sebenarnya dan tak ingin menuduh sembarangan. Ketua Huan berusaha memperkeruh situasi. Ia terus menyalahkan Murongfu sebagai pelakunya, tapi Hiao Feng tak percaya dengan ucapan Ketua Huan. Dalam perjalanan, Tuan Zhu telah tertidur. Di sini ia ternyata berpura-pura dan mendengarkan percakapan Abi dan Azu. Saat ia terbangun, ia mengatakan ingin buang air kecil. Kemudian mereka pun beristirahat di suatu tempat. Sesampainya sana, Tuan Zhu sangat senang dengan suasana di sana karena banyak bunga yang menghiasi tempat itu. Lalu datang seorang wanita yang mengatakan jika larangan terbesar datang ke Gunung Mantau adalah membawa pria asing, yang mana mereka akan dihukum jika ketahuan oleh bibi mereka. Tapi Tuan Zhu tak peduli akan hal itu. Ia malah bermain di taman bunga yang ada di sana.